Nah, ini papa udah dapat panggilan untuk masuk ke ruang radiologi dan ini mau rongsen. Ini tuh bener-bener belum tahu apa hasilnya yang ada di dalam paru-paru papa. Aku lagi mau sharing dan cerita tentang pengalaman aku merawat suami yang mengidap TB. Assalamualaikum, welcome back to my channel, ini cerita Mama Adam. Di video kali ini aku lagi mau sharing dan cerita tentang pengalaman aku merawat suami yang mengidap TB. Tapi sebelum nonton cerita dan dengerin cerita aku sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi pertama banget awal mulanya papa sebelum ketahuan TB itu pas pertama sekitar 2 bulan yang lalu, ini kan udah sebulan, sekitar 3 bulanan yang lalu, yang waktu aku bikin video tentang yang kayak harus rapid test dan lain-lain gitu. Nah itu tuh sebenarnya papa tuh mengidap penyakit TB karena emang di situ tuh harus ada rongsen dan rapid test gitu. Tapi sebenarnya awal mulanya tuh 3 bulanan yang lalu itu papa tuh demam tinggi banget sekitar 39 40 itu lama banget lah, sempat ke klinik untuk cek darah dan ternyata tuh emang widalnya tuh kayak kotor gitu dan emang ada bakteri tipesnya gitu loh. Kemudian setelah tipes yang pertama itu bapak tuh tiba-tiba tuh langsung batuk gitu, batuk terus kayak ada dahaknya gitu kan. Cuman kan aku bilang, papa kenapa kok batuknya tuh lama banget padahal nggak ada pileknya gitu. Terus udah 1 bulan yang pertama itu dia tipes, minum obat tipes atau antibiotik yang untuk tipes gitu. Alhamdulillah sembuh tuh seminggu gitu, alhamdulillah, pakai obat yang dari klinik. Nah, kemudian sebulan yang akan datang, sebulan lagi, itu papa tuh kan aku suruh untuk naik ke genteng untuk betulin betulin genteng gitu karena bocor kan. Terus dia tuh demam lagi, demam tinggi lagi. Terus aku ke klinik lagi, udah bolak-balik lagi beberapa kali, sekitar 4 kali, dengan karena dokternya tuh kan nggak ketemu dokter yang sama kayak yang dulu, jadi obat itu kayak ganti. Dan yang sebulan lalu itu kan obatnya kan dari dokter yang ini tuh alhamdulillah cocok. Nah, kita kembali lagi dengan dokter yang berbeda, otomatis tuh dikasih antibiotiknya beda dong. Kemudian datang lagi sampai yang keempat kali gitu dengan dokter yang sama. Terus apa namanya, aku udah nggak sabar, kata dokternya tuh kita balik lagi dengan minum obat yang sama pokoknya sampai habis gitu. Tapi tuh aku nggak sabar ya karena udah hampir mau 2 minggu atau mau sebulan lebih gitu minum obat tipes yang sama atau antibiotik yang sama gitu loh. Aku kan kayak kasihan gitu ya tubuhnya, kenapa kok nggak dingin, apa nggak turun-turun demamnya gitu. Jadi akhirnya aku putusin untuk periksain papa ke rumah sakit di dokter spesialis penyakit dalam yang waktu aku bikin video tentang yang tipes. Tapi ternyata tuh sebenarnya tuh ini tuh ada sesuatu gitu kan. Emang dokternya juga bilang kalau misalnya ini tuh pertama kan udah dikasih obat yang kayak obat tipes atau antibiotik yang paling tinggi gitu loh, alhamdulillah kan tuh dingin. Cuman sekitar seminggu gitu aku datang lagi ke dokternya, dok kenapa ya suami aku tuh masih demam, terus juga demamnya kok nggak turun-turun, ada batuknya nggak, kata dokternya gitu, dokter Winnie ya di Sentra Medika, ada batuknya nggak gitu. Emang sih karena ada batuknya itu, makanya harus dirongsen karena takutnya itu kan ada TB-nya gitu loh. Karena gejala TB itu kan batuk yang berdahak, itu tuh lebih kali ya dari sebulanan gitu, tiba-tiba tuh batuk aja gitu dan nggak ada pileknya, nggak ada apanya, langsung batuk aja berdahak gitu. Terus dirongsen lah, oh benar dah dia ternyata tuh paru. Nah pas udah paru, nah jadi gejalanya itu papa tuh batuk yang berdahak gitu, tapi kan
tahu-tahu berdahak aja gitu sampai 2 sampai sebulanan gitu loh. Jadi aku kan khawatir. Terus loh, kalau batuk kan emang harus ada pileknya kan. Ini tuh tiba-tiba batuk aja gitu loh. Jadi aku kan kayak sanksi dan ada sesuatu nih gitu loh. Kemudian waktu minum obat tipes yang dari dokter itu, dari dokter Winnie itu ya, yang di Sentra Medika itu kan udah turun demamnya. Cuman waktu udah mau habis obatnya tuh dia rada anget lagi gitu loh, walaupun nggak demam tinggi banget gitu. Dia cuman kayak anget anget-anget gitu loh, anget-anget kuku. Terus tapi tuh badannya tuh nggak enak, terus ngerasa dingin banget di bagian leher loh. Kalau kena angin gitu tuh dia kayak kedinginan banget gitu loh, nggak kayak orang-orang yang normal gitu, yang kayak aku nih gitu kan, alhamdulillah sehat gitu. Kita kena angin sedikit tuh malah seger gitu loh, dan sejuk gitu. Kalau misalnya papa tuh yang mengidap TB, dia tuh cenderung kayak kena angin dikit aja tuh kayak dingin banget, kayak serasa mungkin karena efek demamnya juga gitu loh. Jadi nggak bisa yang kena angin gitu. Gimana sih, kayak orang meriang dan demam gitu, tapi tuh tiap hari gitu demam terus. Kalau misalnya udah sore ke malam gitu, pokoknya badannya tuh juga cepet lelah dan lemes banget gitu. Waktu balik lagi ke dokter Winnie kan, yang pertama itu kan udah dikasih obat tipes. Pokoknya aku tuh berharap banget ini tuh udah sembuh gitu, udah nggak demam lagi. Nah setelah obat tipes yang dokter kasih tuh habis katanya tuh, terus aku balik lagi kan gini, dok ini kok masih demam ya. Terus dokternya tuh bilang, lah kok masih demam ya, padahal ini tuh udah saya kasih obat yang paling bagus, antibiotik tipes yang paling bagus. Maaf suara motor. Harusnya udah nggak demam lagi gitu. Ini ada yang salah berarti. Kita cek rongsen aja ya. Kalau misalnya rongsennya itu bagus dan nggak ada tanda apa-apa dari si paru-parunya papa, berarti ini harus diopname. Nanti ini tuh biar diinfus gitu loh, ibaratnya tuh kayak antibiotiknya tuh harus lewat infus gitu. Cuman kalau misalnya eh, paru-parunya jelek, atau ada flek atau ada sesuatu ada yang ada di paru-paru gitu, berarti ini tuh TB gitu. Kita cek aja dulu ya gitu. Terus habis itu nih papa habis ini papa mau ngecek ke rongsen, di rongsen gitu kan, dan ternyata tuh benar bahwa paru-parunya tuh emang jelek. Pas udah di rongsen dan dikasih hasil rongsenannya ke dokternya lagi, kita kan masuk ke poli lagi tuh. Habis itu dokternya bilang, oh ini mah ini ya bu, TB gitu, karena emang gejalanya juga sama gitu. Dia tuh cuman anget-anget kuku aja, tapi itu sering dan tiap hari gitu. Akhirnya pas langsung dikasih tahu ke dokter, ini harus pengobatan selama 6 bulan. Itu minimalnya ya. Kalau misalnya pengen maksimal ya mungkin lebih dari 6 bulan gitu. Dan akhirnya ya udah aku pasrah aja gitu. Yang penting terbaik dan udah ketahuan juga apa yang harus ditanganin gitu. Nah ini papa udah di radiologi, ini tuh pendaftaran dulu. Ini udah dibayar dan sekarang lagi nunggu giliran untuk di rongsen. Ya ini papa udah dipanggil ke ruang radiologi, kemudian papa mau di rongsen. Ini tuh pada saat itu kita belum tahu paru-parunya dia kayak apa gitu. Di video ini nih, papa tuh lagi mau rongsen gitu. Terus kan aku kan udah tahu ya kalau misalnya itu TB. Alhamdulillah dari dokternya itu cuma bayar dokter doang, dan obatnya tuh gratis dari pemerintah. Ternyata dia tuh program pemerintah untuk membasmi TB gitu loh. Jadi alhamdulillah obatnya gratis, tapi dokter bilang tuh harus terapi obat selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu nggak boleh putus sama obat. Obatnya tuh kayak gini. Jadi setiap bulan tuh kita kontrol untuk memberikan atau mendistribusikan obat ke pasien. Ini gambar rongsennya papa. Jadi dia tuh kayak apa ya, ada bercaknya gitu.
Ini udah dibuka, udah disegel sih, cuman isinya tuh kayak gini. Ini untuk sekitar 2 bulanan. Terus kalau yang ini untuk yang lanjutannya, ini cuma bisa diambil sama itu